Halo semuanya, apa kabar ya? Masih dengan Eka sini di Upcoding, dan ini adalah video terakhir dari seri bukan giveaway biasa. Jadi teman ya, inilah video di mana saya akan mengumumkan ya siapa pemenang dari giveaway kali ini. Saya baru bisa ngumumin pemenangnya sekarang, itu karena minggu lalu kebetulan saya tuh agak kurang enak badan. Jadi pengumuman pemenang untuk giveaway kali ini baru saya akan umumkan kali ini. 2 minggu lalu ya, kita sudah setuju bahwa saya akan memilih 3 orang pemenang ya, itu berdasarkan dari jawaban ataupun komentar yang teman-teman kirimkan di video sebelumnya. Dan sampai saat ini, yaitu saat video ini saya buat, itu sudah ada sekitar 40 lebih jawaban dari teman-teman yang masuk. Dan itu rasanya itu setelah baca itu semua, itu seperti apa ya, itu kayak memberikan semangat baru itu ya. Karena apa? Karena ternyata tidak sedikit teman-teman tuh yang memiliki pengalaman ataupun background serupa itu dengan saya, teman. Sekarang dari 40-an itu, siapakah pemenangnya? Dan jujur aja ya, setelah saya baca tuh semua komentar dari teman-teman semua ya, saya tuh agak kesulitan untuk memilih 3 di antaranya. Kenapa? Karena itu adalah alasan valid dari setiap individu ya. Dan kalau saya pikir sih semuanya itu pantas juara. Sekarang ya, sebelum kita tuh masuk ke pengumuman pemenangnya ya, nah sekarang saya akan coba analisa dulu ya beberapa jawaban-jawaban teman-teman tuh yang umum. Nah yang pertama ya, itu rata-rata ya alasan itu sama, yaitu karena kita tuh ingin menjadi bermanfaat buat orang banyak. Dan saya juga sama teman-teman ya, artinya saya juga punya keinginan untuk gimana memanfaatkan skillnya saya punya sekarang ini, itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu kenapa ya saya bilang tadi bahwa kalian semua tuh pantas jadi juara. Apa coba yang lebih mulia dari kita tuh ingin bermanfaat buat banyak orang, ya kan? Nah yang kedua ya, itu banyak yang alasannya tuh berhubungan dengan ekonomi. Dan itu valid sekali ya, karena memang rata-rata ya teman-teman yang bekerja sebagai programmer itu mendapatkan penghasilan tuh yang lumayan bagus gitu kan. Ya, ada juga yang menarik ya yang mengenai ekonomi ini. Ada juga yang berkomentar bahwa dia ingin menjadi programmer tuh karena ingin bisa dibilang melunasi hutang keluarganya atau melunasi hutang orang tuanya. Nah sekarang pertanyaannya, apa bisa ya hanya dari mengandalkan penghasilan dari programming itu bisa melunasi hutang keluarga atau orang tua itu ya? Itu bisa ya. Kenapa? Karena buktinya udah ada, saya sendiri ya. Jujur aja ya, dengan saya bekerja di bidang ini ya, itu sudah hampir mungkin 10 tahun lebih. Nah itu benar-benar mengangkat keadaan ekonomi keluarga saya sendiri ya. Artinya bahkan saya tuh sampai bisa untuk membantu orang tua tuh lepas dari utang gitu kan. Bahkan sekarang itu saya tuh bisa memberikan sebagian dari gaji yang saya dapatkan itu untuk orang tua, dan apalagi yang lebih mulia dari itu ya kan. Jadi buat teman-teman yang misalkan ingin jadi programmer itu motifnya adalah ekonomi, itu sangat valid sekali, itu benar sekali, dan mudah-mudahan itu tercapai. Dan ternyata ya itu motifnya tuh ada yang lebih gila lagi teman ya, artinya ada yang lebih tinggi lagi nih mimpinya ya. Ini ada satu yang menarik adalah bahwa dia bilang bahwa dia ingin sukses jadi programmer dan bikin perusahaan tuh yang lebih sukses dan lebih besar dari Samsung katanya. Gitu, keren nggak? Ya kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa Samsung? Gitu loh. Kenapa nggak Google? Kenapa nggak Facebook? Kenapa nggak Gojek ya? Kenapa nggak Tokopedia gitu kan? Kenapa Samsung? Mungkin si teman kita ini ya, itu punya mungkin dendam kesumat kali sama Samsung dan ingin mengalahkan perusahaan tersebut. Pokoknya good luck lah ya. Ya memang gitu ya, kita tuh harus mimpi yang tinggi dulu ya. Tapi jangan lupa ya, usahanya kita juga harus sesuai dengan mimpinya kita yang kita inginkan gitu. Jangan sampai kita tuh punya mimpi yang tinggi, tapi sekarang kita nggak melakukan apa-apa untuk mencapai mimpi itu gitu. Oke teman, dan sekarang adalah saat yang paling susah buat saya, yaitu untuk memilih 3 orang di antara kalian semuanya yang sudah ikutan giveaway ini. Nah, meskipun susah ya, tapi bagaimanapun juga saya harus tetap memilih 3 dari kalian semua. Oke? Dan pilihan saya jatuh pada ini dia. Sekarang di sini yang menjadi pemenangnya adalah yang pertama adalah ini dia. Dia adalah Bro Drian Cho gitu ya, Drian Cho gitu ya. Mudah-mudahan saya akan salah baca. Dan berikut adalah 3 alasan dia kenapa ingin jadi programmer. Ya, saya baca aja ya. Awal kenal programming, seakan-akan saya menemukan jati diri saya sebenarnya. Gitu. Yang kedua, ketika saya ngoding, seolah-olah tak kenal lelah karena saya mencintai kode. Nah, yang ketiga, coding sangat merubah hidup saya yang awalnya hanya lulusan SMK. Berkat coding, ya, saya bisa bekerja sebagai programmer. Nah, sekarang kenapa jawaban dari Drian ini saya pilih? Sekali lagi inilah subjektif tapi simpel. Karena yang dia bilang itu ya, yang 3-3-nya itu adalah gue banget. Itulah saya banget temennya. Saya nggak tahu kenapa. Itulah yang saya rasakan ketika kita sedang coding, ketika saya sedang coding. Ya, persis temennya. Jadi ketika sudah mulai bisa coding itu ya, itu seperti apa ya, kayak
seperti saya tuh menemukan dunia saya sendiri. Ini artinya saya tuh berpikir bahwa wah, ini nih dunia yang ingin saya tekuni gitu ya. Jadi seperti menemukan kayak cocok dengan cara pikir saya ya, mungkin sifat saya kan yang misalkan yang introvert gitu. Nah, itu cocok gitu ya. Dan yang kedua itu di mana dia bilang ketika coding tuh dia tuh nggak karena lelah gitu, dan sama saya juga. Jadi ketika pas coding itu kita tuh di zona tuh yang benar-benar fokus, benar-benar pokoknya kode tuh mengalir aja gitu. Nah, itu mau malam, mau siang, mau begadang itu nggak berasa teman, karena nikmat sekali itu. Nah, yang ketiga adalah dia bilang coding itu mengubah hidupnya dia. Karena apa? Karena dia hanya lulus SMK, tapi sekarang bisa kerja sebagai programmer. Sama, saya juga cuman SMA dan sekarang bisa jadi programmer. Itulah alasan kenapa saya memilih Dian ini, karena dia tuh mewakili, artinya dia tuh mewakili apa yang saya rasakan juga gitu. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita akan pilih yang kedua, pemenang yang kedua. Dia jatuh kepada Haji Coding. Jadi Mas Haji atau Pak Haji Coding ya, nggak tahu. Pokoknya nama channelnya adalah Haji Coding. Ini masnya ini panjang sekali ya. Artinya dia tuh benar-benar menceritakan gimana perjalanan dia. Tapi sebenarnya yang buat saya milih dia ini adalah alasannya. Yang pertama adalah dia bilang karena kemajuan teknologi yang semakin maju ya, dan Indonesia pastinya butuh talenta digital yang banyak ya, dan pastinya prospek kerja yang bakal luas. Dan ini yang paling penting ya, saya melihat ini kesempatan yang sangat besar untuk bisa berkarir di bidang ini. Itu yang pertama, saya suka. Nah, yang kedua, dari yang saya ketahui selama ini tentang gaji atau pendapatan seorang programmer, itu sangat baik sekali katanya. Itulah alasan kenapa dia ingin berkarir di bidang ini, ya kan? Itu umum ya, artinya rata-rata kita pasti adalah satu alasan kita tuh ke bagian ekonomi, gaji gitu kan. Yang ketiga, ini juga bagus. Dituntut belajar terus dan meningkatkan skill, mempelajari teknologi baru dan yang lainnya. Nah, entah kenapa sekarang saya sangat suka sekali belajar. Ya, semakin saya belajar ilmu ini, itu seperti dia tuh menemukan passion baru dia katanya. Nah, di sini yang ingin saya highlight adalah yang pertama adalah tentang kesempatan yang sangat besar. Benar sekali, ya. Jadi kesempatan ataupun peluang kerja di dunia programming itu besar sekali ya. Programmer itu bidangnya luas. Teman-teman bisa pilih gitu kan, pilih mau di bidang mana ya kan, di field yang mana gitu, meskipun mau yang umum sekali ya ataupun yang sangat-sangat khusus sekali, itu ada. Kita tuh programmer tuh harus ada kesempatan, berani ambil nggak? Berani, kalau cocok ambil gitu. Saya juga melihat ke diri saya sendiri, saya sampai di titik ini ya, nggak bukan karena tuh saya ngambil kesempatan. Ada kesempatan datang, saya ambil. Ada tawaran untuk kerja di luar negeri, saya ambil. Jadi itu kesempatan dan saya ambil. Dan saya siap dengan resikonya gitu teman. Yang kedua, standar ya, artinya gaji, dia bilang bahwa tentang gaji yang katanya besar ya memang ya. Jadi tergantung perusahaannya, teman-teman bisa dapat gaji yang mungkin di atas 5 juta sampai yang puluhan juta, bahkan 100 juta bisa gitu. Nah, tapi yang paling suka di sini adalah tentang ini. Yang ketiga, dia bilang bahwa dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan skill. Ini adalah poin utamanya teman ya. Jadi kalau kita mau sukses di bidang ini ya, di programming ini ataupun di IT ini ya, itu kuncinya adalah kita tuh nggak boleh stuck, dalam artian baru bisa itu ya udah itu aja gitu kan. Tapi kita tuh harus selalu expand skill ya. Kalau kita diam di suatu tempat, nanti teknologi itu tambah maju, kita nggak ngikutin, bukan berarti ya apa yang baru kita ikut, enggak. Cukup tahu, cukup aware ya bahwa ada teknologi ini, nah siapa tahu besok-besok kita perlu untuk solusi tertentu, kita bisa pakai yang itu gitu loh. Jadi kita tuh nggak boleh kaku, tapi kita harus fleksibel teman ya dalam menentukan teknologi gitu. Dan satu lagi ya, yang penting di sini adalah dia bilang bahwa tentang passion. Nah, dia bilang bahwa dulu dia nggak suka tentang programming, tapi setelah dia mendalami, nah itu seperti dia tuh menemukan passionnya sendiri. Nah, ini adalah bukti ya, ini saya suka ya, bahwa ini adalah bukti bahwa passion itu nggak dari lahir. Skillnya saya yang dapat sekarang ini itu nggak dari lahir ada, nggak. Tapi karena saya menekuni, itu tiba-tiba kok jadi punya skill, kok jadi enak, kok jadi suka, kok jadi dapat kerjaan gitu, dan jadi passion ya. Jadi passion itu dibentuk teman, jadi karena kita tuh sering diekspos sama bidang tertentu, maka jadilah bidang itu passionnya kita gitu. Nah, misalkan siapa tahu besok-besok ya saya tuh mau merambah jalur beda, misalkan saya ke kuliner gitu kan. Nah, saya benar-benar menekuni dan menemukan hasil di sana, itu jadi passion baru saya, bisa aja kan gitu. Itu contohnya. Itu adalah pemenang yang kedua. Dan yang ketiga ya, kebetulan dia di bawahnya si Haji Coding ini ya, abang DPH ini. Alasan pertama dari DPH ini adalah, yang pertama dia bilang bahwa menjadi seorang programmer itu adalah seperti seni. Dia bilang itu menarik.
Nah, jadi bagaimana cara kita tuh berkomunikasi dengan Kodo dan menciptakan sesuatu agar bisa digunakan banyak orang dan bermanfaat untuk mereka. Terus dibilang bahwa ini menjadi hobinya dia. Karena ini seperti hobi, maka ini jadinya seperti hobi yang dibayar. Jadi dia tuh mengerjakan sesuatu hobinya dia tapi dibayar. Enak banget. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya panjang, cuman saya mau highlight sedikit aja tentang programming itu mengajarkan dia tuh untuk menikmati setiap prosesnya untuk mencapai titik tertentu. Ini teman, makanya saya pilih dia. Nah, dan dia sadar bahwa semua hal itu butuh proses dan tidak instan, gitu. Ya, dia bilang bahwa programming itu seperti seni, benar. Jadi kalau saya sendiri ya kayak coding itu, kayak itu saya seperti bikin karya seni. Ya, saya bikin sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, segampang-gampangnya di maintain, sesimpel-simpelnya, nggak mau yang rumit. Itu seperti bikin karya seni, sebaik-baiknya saya bisa, gitu. Dia bilang seperti hobi yang dibayar gitu ya. Jadi dia tuh mengerjakan hobi yang sepertinya dibayar. Nah, ini juga benar, gitu kan. Cuma hati-hati, ya. Karena kita mengerjakan sesuatu dengan senang hati, ya dengan happy, gitu kan. Kadang-kadang jangan sampai lupa waktu, gitu kan, lupa makan, lupa istirahat, gitu kan, lupa olahraga, gitu kan. Makanya penting sekali ini memang hobi dan kita dibayar, tapi tetap juga diimbangi dengan kegiatan lainnya, teman, gitu. Dan yang pastinya yang paling menarik di sini adalah tentang prosesnya. Dia bilang bahwa kita tuh harus memang menikmati prosesnya, ya kan. Prosesnya itu mencapai di titik itu, gitu kan. Jadi ini yang mungkin orang itu sering lupa, yang mungkin teman-teman banyak yang pengen instan gitu kan, baru belajar kemarin udah langsung pengen ekspor, itu ya nggak bisa. Itu perlu waktu dan proses, dan itu harus dinikmati gitu. Jadi nggak bisa ya tiba-tiba baru kemarin belajar terus kok belum bisa bikin itu ya, terus langsung udah lemas, udah langsung hilang ya, moodnya, ya udah nggak bisa kayak gitu ya. Jadi nikmatinya prosesnya, belajarnya pelan-pelan aja. Kan tiap orang kan belajarnya kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan banding-bandingkan diri sama orang lain, gitu. Tapi kita lihat tujuannya dan nikmati proses mencapai tujuan itu, gitu. Nah, itulah kenapa saya pilih yang ketiga adalah yang DPH ini, yang akan yang juga adalah pemenang dari giveaway kali ini. Jadi 3 ya. Jadi yang siapa tuh ya, Drian Cho. Setelah itu Haji Coding, yang ketiga adalah DPH. Dan itulah pemenang untuk giveaway App Coding kali ini, teman ya. Dan saya selamat buat mereka bertiga. Dan buat yang belum saya pilih, bukan berarti jelek gimana. Seperti saya bilang, semua adalah juara di sini ya, karena sudah berani mengungkapkan apa yang dipikirkan. Dan saya tuh berterima kasih sekali karena saya tuh jadi bisa baca semuanya. Wah, jadi setiap orang tuh punya alasan sendiri-sendiri ya, dan punya motif masing-masing kenapa ingin jadi programmer. Itu saya apresiasi sekali, dan terima kasih atas partisipasinya pastinya, gitu. Oke, jadi itu ya, dan itulah 3 orang yang akan saya kirimkan hadiahnya segera mungkin, teman ya. Dan seperti yang saya bilang dulu ya, dan buat yang belum dapat jangan berkecil hati, soalnya kalian semua tuh hebat semua. Dan coba misalkan ini yang ikut 40-an lebih ya, coba misalkan di rumah ini ada 50 hadiahnya, saya kirimkan semuanya buat kalian semua, itu pasti ya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari Biznet GeoCloud ya, atas hadiahnya. Jadi kalau tanpa hadiah itu saya nggak bisa mengadakan giveaway kali ini, teman. Jadi terima kasih sekali buat Biznet GeoCloud. Ya, jadi itu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah ikutan. Itu curhatannya tuh saya baca satu persatu loh ya, itu benar-benar. Dan selamat buat ketiga pemenangnya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.